manusia dalam pemahaman Islam disebut ahliyah. Dalam pandangan syariah, sumber daya manusia merupakan dasar utama kekayaan bangsa. Modal dan sumber daya alam adalah faktor produksi yang pasif, sedangkan manusia adalah agen yang aktif dalam meneruskan pembangunan nasional. Namun, sebagai makhluk sosial, manusia tetap memiliki keterbatasan dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai khalifah, yaitu ketidakmampuan manusia dalam mengakses sumber daya yang tersedia. Dalam membangun sumber daya manusia, Islam menambahkan konsep tauhid. Menurut sudut pandang tauhid, modal manusia meliputi kemuliaan dan produktif. Dikatakan mulia karena modal manusia terdiri atas modal intelektual dan moral yang menjadikan manusia menjadi khalifah. Al-Quran dan hadis, Nabi mengajarkan bahwa tugas kekhalifahan manusia hanya dapat diwujudkan melalui sumber daya manusia yang bertahap profesional. Maka dari itu, seorang muslim yang profesional dan berbakat lebih baik daripada seorang muslim yang tidak profesional. Lalu, dimensi apa saja sih yang diperlukan dalam pengembangan sumber daya manusia itu? Yang pertama, kesehatan dan nutrisi. Kesehatan yang baik dapat meningkatkan investasi dalam pendidikan. Dan modal pendidikan yang baik akan mendorong investasi kesehatan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan akan mempercepat kegiatan pembangunan. Al-Quran pun menyatakan bahwa mereka yang memiliki pengetahuan dan mereka yang tidak memiliki pengetahuan tidak mungkin sama. Yang ketiga, tazkiyah dan penyucian batin. Seseorang harus dapat membuang penyembahan terhadap berhala hingga cinta serta nafsu akan kemewahan dunia. Kemudian, impact yang telah diraih oleh manusia harus dapat mencapai kebahagiaan material dan spiritual umat manusia bagi tercapainya suatu kehidupan yang dikenal dengan sebutan rahmatan lil alamin. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM atau Hubungan Development Index HDI diartikan sebagai perhitungan Indeks Pembangunan Sosial Ekonomi Nasional. Kombinasi perhitungan pendidikan, nasihat, dan pendapatan per kapita. IPM mengumpulkan negara dengan nilai 0 sebagai pembangunan manusia yang rendah sampai dengan 1 diartikan pembangunan manusia yang tinggi, di mana indikator membangun hanya untuk mencapai minimum. Rahmat dan Yusuf 2019 mengusulkan Islamic Human Development Index atau IHDI sebagai indeks holistik dan komprehensif untuk pembangunan manusia yang berasal dari 5 dimensi, yaitu maqasid syariah, 1 agama atau din, 2 kehidupan tazkiyah al-nafs, 3 pikiran atau akal, 4 keluarga atau nas, dan 5 kekayaan atau mal. Dengan menambah konsep kesejahteraan akhirat, konsep IHDI bertujuan pada maqasid syariah untuk mencapai maslahat. Norwegia merupakan negara dengan nilai HDI paling tinggi di dunia, sedangkan Qatar merupakan negara dengan nilai IHDI paling tinggi di antara negara Islam. Jika membandingkan kedua negara, baik dari sisi kinerja ekonomi dan sosioekonomi, cukup memiliki kemiripan. Namun hasilnya, Qatarlah yang berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan berhasil memiliki PDB per kapita 2 kali lebih besar dibanding Norwegia. Artinya, faktor-faktor dalam indeks pembangunan manusia dalam konsep syariah sangat berpengaruh dalam menjadikan Qatar sebagai negara dengan sumber daya manusia yang tinggi. Dengan menerapkan konsep kesejahteraan akhirat, maka yakinlah bahwa kesejahteraan dunia pasti